Nggak masuk. Ini. Ya, masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti kebiasaan masih untuk pesantren para habaib dan asal-asal kita seperti muslimkan dan kepala mas kepala anak teman-teman di sini. Alhamdulillah suatu kemenangan yang luar biasa pada siang hari ini saya diterima sesuai ke tangan Habib Hasan. Alhamdulillah, terima kasih kakak bersama tim Satgas pencegahan COVID-19. Hari ini saya bertemu langsung dengan pengasuh pesantren dan imam dan juga imam dari jamaahnya saja, tetapi beliau karena memahami bahwa kami datang atas nama pemerintah ini punya tujuan untuk menjaga masyarakatnya, beliau responnya mempunyai nilai ibadah, maka beliau bersedia untuk membatalkan. Walaupun sebetulnya acara rutinan ini bukan rutinan biasa. Acara hari ini sebetulnya bersamaan dengan Isra Mi'raj yang sudah menyebarkan undang para habaib, kurang lebih 100 habaib yang diundang pada malam hari ini. Tapi beliau karena menghormati pemerintah, keputusan pemerintah, beliau dengan rendah hati membatalkan kegiatan hari ini. Para jamaah ahbab yang saya cintai, saya banggakan, pemerintah tidak bermaksud untuk menghalang-halangi orang untuk beribadah, termasuk melaksanakan kegiatan sholawatan, pengajian, dan lain sebagainya yang ada kaitannya dengan ibadah. Tetapi lebih dari itu, pemerintah ingin hadir di tengah-tengah masyarakat ketika ada permasalahan-permasalahan yang akan menimbulkan bahaya yang lebih besar lagi ketika itu tidak dicegah. Maka pemerintah hadir untuk masyarakat dalam rangka untuk melindungi masyarakat supaya tidak terjadi bencana yang lebih besar. Virus corona ini penyebarannya sangat laten, artinya
sangat tidak bisa dideteksi karena tanda-tanda klinis tidak menunjukkan adanya gejala, sehingga tidak menutup kemungkinan kita yang sehat saat ini ketika berkumpul dengan orang lain kita sudah membawa virus. Maka dari itu satu-satunya cara kita harus menghindari kerumunan massa. Karena hanya dengan itulah kita bisa memutus rantai penyebaran virus ini. 14 hari mulai tanggal 16 sampai tanggal 28 semua lembaga sekolah diliburkan. Ini dengan harapan masyarakat atau anak-anak atau siswa ini berada di rumah, tidak kemana-mana, mengisolasikan diri di rumah dengan harapan penyebaran rantai virus corona ini bisa terputus. Ini diharapkan masyarakat bisa mematuhi dengan disiplin, karena hanya dengan itulah salah satunya bisa memutus rantai penyebaran virus corona itu. Untuk itu sekali lagi saya terima kasih kepada Habib Hasan yang dengan legowo dan rendah hati membatalkan acara yang begitu luar biasa pada nanti malam. Saya atas nama pemerintah daerah juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan beliau dengan kesadaran sendiri termasuk meliburkan kegiatan ahbab sampai menunggu pengumuman lebih lanjut dari pemerintah. Inilah kerjasama yang baik antara ulama dan umara. Kalau ini semua elemen masyarakat ini bekerja sama, mempunyai komitmen yang sama untuk menanggulangi penyebaran virus corona ini, insya Allah tidak mustahil Kecamatan Kerejengan dan Kabupaten Purbalingga insya Allah bisa terhindar dari virus corona yang cukup mematikan. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas nama pemerintah daerah dan pemerintah Kecamatan Kerejengan terhadap jamaah ahbab mungkin pada hari ini dan nanti malam tidak bisa bersama-sama melaksanakan kegiatan pengajian, tetapi mari kita sadari bahwa ada hal yang lebih penting lagi. Dengan sehat kita bisa melaksanakan ibadah. Lebih baik itu daripada kita beribadah tetapi kita akan tertular penyakit. Bapak Ibu para jamaah yang berbahagia, barangkali itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sambutan dari Bapak Camat Kecamatan Kerejengan ya. Sementara juga di sini hadir yaitu Kepala Kesehatan Kecamatan atau Kepala Puskesmas ya. Dengan Bapak siapa Pak? Dr. Ervan ya. Beliau adalah Kepala Puskesmas Kecamatan Kerejengan yang akan memberikan yaitu paparan-paparannya tentang adanya virus COVID-19 atau yang disebut COVID-19 yang disebut corona ya. Mudah-mudahan semuanya jadi sehat walafiat, dan dengan adanya nasihat atau paparan atau dari penyampaian dari Kepala Kesehatan atau Kepala Puskesmas Kecamatan Kerejengan ini akan menjadi ilmu yang baik untuk kita dan keluarga kita. Kepada Bapak Dr. Evan dipersilakan. Terima kasih Habib Durrahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Yang kami hormati Bapak Camat Kecamatan Krejengan, yang kami hormati Habib Hasan, yang kami hormati Bapak Kepala KUA Haji Sahro, dan ke Kapolsek ya, atau yang mewakili Kecamatan Krejengan. Alhamdulillah pada siang hari ini saya diberikan kesempatan oleh beliau Habib Hasan, guru kita, Habib kita ya, untuk bisa memberikan kepada jemaah Ahbabul Mustafa terkait dengan yang penyakit yang lagi wabah saat ini adalah COVID-19. Singkat saja, saya ingin memberikan terkait dengan bagaimana gejala ya dari orang yang sudah masuk dalam gejala COVID ya. Kalau dari segi virus itu mulai masuk sampai 14 hari, ini seperti apa yang dikatakan Pak Camat tadi, itu belum ada gejala, tapi itu sudah bisa menularkan. Ini yang kita takutkan. Jadi belum ada gejala tapi sudah bisa menularkan kalau dia sudah terpapar. Artinya apa? Ketika orang berkumpul atau berkerumun, dia merasa tidak sakit tapi sudah bisa menularkan. Ini yang kita takutkan. Sehingga terkait dengan berkumpulnya orang, ini nanti yang merasa tidak sakit tapi sebenarnya sudah ada virusnya, itu bisa menularkan kepada yang tidak sakit juga. Tapi pada akhirnya setelah 14 hari dari masuknya virus itu akan timbul gejala. Yang pertama adalah gejalanya demam, batuk, pilek, dan nyeri di seluruh badan. Intinya sama dengan pada saat orang terserang flu atau influenza. Bedanya adalah ketika itu kita duga sebagai COVID-19 atau COVID-19 ini, pada saat itu akan muncul sesak. Tapi pada influenza biasa tidak. Dan biasanya kasus yang kita duga sebagai COVID ini biasanya terutama yang orang-orang yang datang dari daerah yang terjangkit ya sebelumnya. Misalkan dari Singapura, dari Malaysia, dari Italia, dari Cina, dan lain sebagainya. Ini yang kita takutkan terjadi di Kecamatan Krejengan khususnya dan di Kabupaten Probolinggo pada umumnya. Nah, bagaimana cara mencegahnya? Ini penting juga. Kami sekali lagi selain di Ahbabul Mustafa ini yang kita sangat berterima kasih telah diberi kesempatan untuk bisa bersiaran ya, atau berpromosi kesehatan di Radio Ahbabul Mustafa ini. Kami juga melaksanakan siaran keliling dengan memakai ambulan, termasuk kemarin itu kita berkoordinasi dengan Bapak Camat, Bapak Kapolsek, dan Bapak dan Ramil terkait dengan siaran keliling ini. Termasuk kita sudah lakukan disinfektan di beberapa instansi pemerintah termasuk masjid ya. Mungkin nanti kalau beliau Habib Hasan berkenan ya untuk dilakukan disinfektan di Pondok Nurul Iman ini, kita siap ya, untuk dilakukan disinfektan ya. Besok kita siap ya, lusa kita siap gitu ya, untuk dilakukan disinfeksi. Penyemprotan untuk membunuh bakteri dan virus-virus yang ada di sekitar kita. Termasuk hari ini kita itu masjid kita sudah lakukan disinfektan, kantor desa, ya, instansi pemerintah, ya, termasuk kecamatan hari Jumat kemarin itu sudah kita lakukan disinfektan. Nah, caranya mencegah selain disinfektan itu dengan cara cuci tangan pakai hand sanitizer atau pakai cuci tangan dengan sabun pakai air mengalir ya. Nah, itu caranya ya. Jadi bagaimana melaksanakannya sebelum dan setelah melaksanakan kegiatan ya.
setelah dari bekerja, setelah dari dari sawah ya, dari mungkin kita keluar sebentar ya, itu bisa kita lakukan dengan pakai hand sanitizer ya, yang sekarang langka gitu ya, atau bisa kalau tidak ada hand sanitizer bisa kita lakukan cuci tangan pakai sabun dan air mengalir gitu ya. Itu Beb. Iya, terima kasih. Alhamdulillah sudah jadi jelas ya. Jadi intinya jaga kesehatan sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus cuci tangan pakai sabun ya. Sebenarnya ini sudah bahkan dari Nabi, bukan hanya dari kegiatan atau sebelum, akan tapi sebelum menyeburkan tangan ke tempat untuk wudhu, itu kalau sudah bangun tidur malam disuruh basuh sama Nabi ini. Bukan hanya kegiatan saja, luar biasa ya. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ada tambahan? Mungkin teman-teman ahbab perlu tahu seberapa bahaya virus ini. Karena orang kalau tidak tahu bahayanya, dia mungkin mengentengkan. Ketika tahu bahayanya, baru dia akan berpikir lagi untuk tidak berhati-hati. Ya, mungkin dijelaskan bahayanya sampai seberapa berbahaya, sampai pemerintah menjaganya super serius ini. Terima kasih Habib Hasan. Jadi virus corona ini seperti saya jelaskan tadi, COVID-19 ini sebenarnya virusnya itu adalah sekeluarga dengan virus influenza. Cuma bedanya adalah menurut teori itu virus ini sudah bermutasi sehingga berubah keganasannya sehingga bisa membuat kematian dalam waktu cepat ya. Karena nanti paru-parunya itu menjadi seluruhnya infeksi dan menjadi sesak nafas. Tapi kalau influenza hanya bersin-bersin, batuk, sembuh. Tapi kalau corona ini adalah menjadi sesak nafas dan menjadi gagal nafas. Makanya sebagian besar biasanya sebelum menjadi parah atau sebelum meninggal, kebanyakan pasien itu sudah dalam kondisi di ventilator. Artinya sudah nafasnya sudah tidak bisa, pakai nafas bantuan. Nah, itu bahayanya situ. Nah, seberapa banyak ventilator yang ada di Indonesia? Itu yang kita tidak bisa prediksi. Bahkan beberapa itu rumah sakit itu sudah kewalahan, Beb, ya, terkait dengan terbatasnya alat medis kita, ya. Kalau ini semakin banyak yang terinfeksi, ya, sehingga rumah sakit ini sudah tidak mampu menampung. Makanya sekarang ini di Jakarta itu bahkan Wisma Atlet itu sudah mau dijadikan rumah sakit khusus corona. Padahal itu peruntukannya untuk Wisma Atlet. Tapi sekarang ini mau dibuka untuk rumah sakit khusus corona. Ini yang kita takutkan. Kalau saja sehari ya, yang penyebarannya itu 10 gitu ya. Katakanlah di Kecamatan Kejengan misalkan 10 gitu. Kalau ini sudah 1 bulan kan 10 kali 30. 600 gitu. Sangat hebat penyebabnya. Dan berakhirnya itu bisa fatal, bisa menyebabkan kematian. Tadi kita dengar cara menghindari virus dari luar. Mungkin karena ini virus, ada mungkin yang perlu kita konsumsi untuk ketika virus itu menimpa kita, seperti yang kita dengar ini, mungkin dimanapun kita berada, kemungkinan kena itu bisa terjadi. Nah, kemungkinan mungkin kalau itu virus kan, ketika kekebalan tubuh kita ini cukup bagus, diharapkan dia bisa melawan virus tadi itu sehingga tidak terjangkit penyakit yang disebabkan virus itu. Mungkin ada apa yang perlu kita konsumsi
untuk kita perbanyak di hari-hari ini khusus untuk melawan virus corona ini. Terima kasih. Untuk pencegahan selain tadi cuci tangan adalah untuk menjaga imunitas tubuh adalah dengan mengkonsumsi suplemen atau vitamin. Tapi juga bisa dilakukan suplemen yang ada di sekitar kita, termasuk jahe ya. Jahe itu dan buah-buahan itu bisa meningkatkan imunitas tubuh kita, sehingga dikatakan bahwa dari guru besar UNER itu bisa meningkatkan imunitas tubuh ya. Tapi bukan mencegah, Bib. Meningkatkan imunitas tubuh sehingga kemungkinan besar untuk melawannya itu ya, mungkin melawan virusnya itu kita akan lebih siap gitu loh ketika kita terpapar. Suplemen ya, vitamin B kompleks, jahe ya. Iya. Rempah-rempah kata Pak Camat. Ada serai ya. Serai Ya. Betul, Beb. Kemarin kita dari Dinas Kesehatan itu sudah promosi terkait dengan minuman tradisional. Termasuk serai. Campurannya itu serai. Ya, terus poka, temulawak ya. Kemarin itu apa Pak Camat yang secang ya. Termasuk minuman yang dari kunyit tuh Pak Camat. Kunir, empon, ya, itu bisa digunakan untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Alhamdulillah, maka ayo kita banyak konsumsi itu untuk kalaupun ada virus itu di daerah kita minimal ada perlawanan dari tubuh dengan harapan tidak mudah kena. Mungkin bisa saya tambah sedikit dari teman-teman kedokteran yang kita sampai ke kita, perlu juga konsumsi untuk virus corona ini, konsumsi habatus sauda, jinten hitam. Itu setelah Allah alam ini informasi, mungkin ada ahlinya yang meneliti. Nah, informasi dari orang yang bisa kita percaya, apalagi itu ada hadisnya dari Nabi SAW, habatus sauda dawa likulli da. Habat sauda itu obat segala penyakit. Ada pakar dokter di Arab menganjurkan untuk virus corona ini khususnya konsumsi habatus sauda, 1 sendok teh pagi, 1 sendok teh malam. Dan dia menjelaskan bagaimana proses habatus sauda itu melawan virus itu. Nah, subhanallah, Nabi kita sudah menganjurkan itu. Mungkin jadi tambahan ini dari konsumsi yang ada. Katanya bayam itu juga betul, Pak. Sayur-sayurannya, bukan hanya bayam saja, semuanya. Alhamdulillah, ini manfaat yang besar ya, ternyata itu ada di sekitar kita, mudah ya. Fi jismis al-aqlus salim fi jismis salim. Al-mu'minul qawi khairun min mu'minid dhaif, kata Nabi. Mukmin yang kuat, yang sehat jauh lebih baik daripada mukmin yang lemah. Nah, itu penting sekali, jaga kesehatan itu termasuk agama. Ya, khair. Mungkin ada sampaikan dari Kapolsek? Cukup? Sekali lagi terima kasih banyak saudara kita, bapak-bapak kita, perwakilan dari pemerintah kita, Pak Camat, ada sendiri dari perwakilan Kapolres, ada KUA. Ini hubungannya Corona sama KUA ini apa? Ya gitu ya. Apa enggak yang kena cepat-cepat dikawinkan supaya merasa. Kagobil itunya 3 meter ya. Ya, khair. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat ini Pak. Didengar banyak orang ya. Ini pengajian ini pengajian ini. Gantinya tadi nanti malam. Pengajian yang sangat bermanfaat sekali. Memang saya berkeinginan sama Abdul Rahman ini
di pengajian kita karena yang hadir itu rutin. Ya bisa dikatakan 90% orang itu selalu hadir. Orang baru hanya 10%. Kita ingin sesaat berapa bulan sekali ada ilmu yang disampaikan dari kesehatan, dari politik, supaya masyarakat kita cerdas. Jadi nggak belajar akhirat tok, dunia ini yang kita hidup harus tahu. Gitu. Dari kesehatan, dari pembahasan politik, apa yang terjadi, sehingga masyarakat itu tidak belajar dari Syekh Google atau Syekh YouTube. Guru YouTube, guru Google itu banyak hoax sudah. Nggak bisa kita ambil, maka ini salah satunya. Alhamdulillah, terima kasih banyak dari Dinas Kesehatan Kecamatan Kerinjingan, Bapak siapa? Haji Irfan. Saya sering dengar ceramah saya sampean. Betul. Ada kabar ini. Ini beliau SMS saya itu sering. Jadi kita sudah saling kenal ini. Sebelum ke sini berarti. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih teman-teman ahbab, kita sudah dengar sendiri niat baik yang bukan perlu kita sambut tapi perlu kita terima kasih kepada pemerintah meminta kita untuk libur, ya. Kita terima kasih, ini hikmah besar untuk kita sudah selamat, ya, tapi jangan sampean libur pengajian tapi sampean hadir ke tempat-tempat yang berkumpul orang juga gitu loh. Nah, jangan jauhi perkumpulan apalagi yang berbau maksiat. Nah, just orkes nggak ada Pak ya. Dilarang semuanya ini, semuanya dilarang. Ya mungkin nanti kafe-kafe itu bisa dilarang juga itu untuk buka. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih banyak. Kita dengar sendiri. Ayo buang suudzon, buruk sangka kepada pemerintah khususnya. Jangan dengarkan hoax, kabar-kabar yang enggak bagus, yang miring. Ya, kita yakini tujuan mereka baik, mulia, dan nilainya ibadah. Kita taat sama mereka, nilainya ibadah. Pengajian ibadah diliburkan karena taat sama pemerintah, ibadah. Kita tidak lepas dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi nanti malam tetap kita pengajian live radio, cukup Anda dengar dari rumah masing-masing. Mudah-mudahan Allah memberkati kita bersama, Allah menjaga kita bersama, amin. Menyehatkan badan kita, menguatkan iman kita, amin ya rabbal alamin. Mungkin ini dari saya ucapkan lagi selamat datang, ahlan wa sahlan. Terima kasih, kita harap merasa terhormat mendapat kemuliaan dengan dihadiri bapak-bapak kita. Lagi insyaallah semuanya sehat, semuanya tambah iman, semuanya tambah takwa. Insyaallah Ramadan akan datang dengan keadaan yang paling indah dan paling barokah insyaallah. Dakwah tetap berjalan, Abdul Rahman tetap ceramah di Radio Ahbab dan di YouTube Ahbab, di Facebook Ahbab. Virus nggak bisa masuk ke Facebook Pak ya. Nggak bisa lewat kabel ya. Berarti aman. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum. Banyak doa ya, banyak doa. Tadi tugas pemerintah secara zahir, tugas kita sebagai guru, kita melanjutkan tugas ikhtiar zahir dan tugas ikhtiar batin. Karena kita yakini virus apapun tidak akan bisa berbuat apa-apa tanpa izin Allah. Maka baca doa. A'udzu bikalimatillahit tammat min syarri ma khalaq. Setiap hari baca 3 kali pagi, 3 kali malam. Ini untuk tambahan juga mungkin dinas kesehatan di samping ikhtiar zahir
juga dimasukkan ikhtiar batin kita sebagai orang beriman. A'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Yang kedua, membaca bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'un alim. Ada sedikit cerita menarik tentang zikir ini. Ada sahabat namanya Abu Darda, sahabat Nabi. Sahabat Nabi Abu Darda ini punya budak perempuan. Budaknya ini membenci kepada Abu Darda. Dia kepingin bebas. Sehingga dia berusaha meracuni Abu Darda. Setiap minta makan, dibikinkan makanan, ditaruh di situ racun yang mematikan. Mungkin lebih dari virus ini. Kalau makan, hitungan jam mati. Dikasihkan, dimakan sama Abu Darda. Dengan lahapnya, dilihat 1-2 jam, kok enggak mati, enggak lemes, tambah sehat. Besoknya minta makan lagi, dikasih makan, dikasih racun, lebih ganas lagi. Kalau itu mungkin hitungan 1-2 jam, ini hitungan menit. Dimakan sama Abu Darda tidak pengaruh apapun. Sampai berjalan 40 hari. Terus menerus. Setelah 40 hari nyerah si budak ini, mendatangi Abu Darda. Wahai tuanku, kamu ini manusia apa bangsa jin? Gak kuat sudah. Kenapa kamu tanya semacam itu? Terus terang, saya ini benci sama kamu. Terus, setiap kamu minta makan selama 40 hari, saya beri kamu racun yang mematikan. Jadi saya lihat racun tidak pengaruh pada tubuh. Kamu ini siapa? Manusia atau bukan? Kalau manusia biasa mati dengan racun ini. Alhamdulillah, saya setiap mau makan mengamalkan sunnah Nabi, membaca Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Nabi bersabda, saya akan membaca itu maka tidak akan berbahaya apapun. Insyaallah. Maka ini perlu kita amalkan juga. Kemudian a'udzu bikalimatil tamat min syarri ma khalaq itu ada sahabat datang ke Nabi, malamnya digigit kalajengking sampai bengkak kakinya. Mengadu kepada Nabi, ya Rasulullah, ya kaki saya. Kenapa? Tadi malam digigit kalajengking. Kata Nabi, jangan salahkan kalajengking. Salah dirimu, kamu enggak baca zikir yang diajarkan. Zikir apa itu Nabi? A'udzu bikalimatillahi tamat min syarri ma khalaq. Kami berlindung dengan nama Allah yang sempurna dari kejelekan semua makhluk Allah. Termasuk kalajengking, virus corona, makhluk Allah. Kalau kamu baca itu, maka kamu tidak akan bahaya digigit kalajengking. Setelah itu selalu dibaca. Suatu malam digigit lagi sahabat ini. Tapi gigitan kalajengking tidak pengaruh bagi dia. Karena mengamalkan hadis Nabi SAW. Mungkin ini amalan-amalan dari Nabi sebagai orang mukmin, kita ikhtiar zahir dan kita ikhtiar batin, memohon kepada pencipta alam semesta, pencipta virus, pencipta kesembuhan dan semuanya. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Kita laksanakan ikhtiar zahir seperti kita dengar tadi, jaga, taati, jangan dibikin sembrono. Taati, jaga dan amalkan juga ikhtiar batin. Buat kejadian ini kita semakin dekat dengan Allah. Kita semakin jaga kebersihan. Kita semakin takut sama Allah Subhanahu wa taala. Jangan takut sama virus, tapi hindari virus. Takut sama Allah Subhanahu wa taala dengan kita ikhtiar kita niatkan ibadah karena disuruh oleh Allah. Jadi nilainya kita ibadah. Setiap cuci tangan menghindari virus, nilainya niatkan ibadah. Setiap menjauhi, niatkan ibadah. Mudah-mudahan jangan ada yang kecewa, enggak hadir ke ahbab secara badannya, pahala sampai ke rumah sampean semua. Masuk buka radio dan kita akan sedikit bicara tentang Isra Mi'raj dan melanjutkan bahayanya virus ini dan kita tanya jawab menimba ilmu agama Allah. Tidak harus kumpul, ada media, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat semua.
ini yang saya sampaikan. Terima kasih semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengar Radio Ahbab Mustafa dimanapun Anda berada dan juga korda-korda Ahbab Mustafa, sesuai dengan himbauan dan yang apa kita dengar, maka dengan rendah hati dan kami mohon maaf sebesar-besarnya secara hadir pengajian diliburkan untuk nanti malam, tapi di radio tetap ada siaran langsung tentang pengajian Lailatul atau Jalatul Senin. Terima kasih dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.